Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenalkan, nama gue Nalindra Kusuma Darmawan. Hari ini gue mau ngebahas tentang mental block. Mental block. Dan beberapa tekniknya bagaimana kita untuk mengatasi mental block. Nah, sebelumnya pasti kita pernah tahu atau pernah dengar. Ini lagi in banget, lagi rame banget. Orang lagi ngomongin tentang mental block, seputar mental block. Mental block itu kalau buat gue tuh kayak lu punya tembok besar di balik potensi lo untuk lo melakukannya. Misal, hari ini kayaknya gue nggak bisa ngerjain tugas kantor dengan sangat cepat. Padahal, bos lo itu sudah mendelegasikan tugas itu kepada lo. Dan dia sangat yakin, tapi karena lo ngerasa lo sudah overload, lo sudah merasa banyak sekali masalah atau banyak sekali deadline yang harus kerjain, maka lo ngerasa lo nggak bisa. Sebenarnya lo bisa push the limit. Jadi kebanyakan orang bilang bahwa mental block itu saat mereka menemukan jalan buntu, end of road, kalau kata Boyz II Men, ketahuan tuanya nih gue. Jadi gini, kalau kita buntu ya, kalau tadi kan masalahnya di kerjaan, gue coba mau ceritain kalau misalkan hal itu adalah pada kemampuan kita. Misalkan kita merasa kita ini orang hebat, atau kita nih bisa mendapatkan uang sekitar 5 juta lah bulan ini, tapi ternyata kita udah bilang, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gue nggak mampu deh dapat duit segitu, kayaknya gimana caranya gue dapat duit itu. Nah, itu yang disebut dengan mental block. Jadi hari ini gue mau kasih tips dan sekalian kita akan praktekin gimana caranya kita melakukan terapi terhadap diri kita yang punya mental block. Jadi gini, untuk ngehajar si mental block kita memerlukan sebuah terapi. Nah, terapi ini bisa kalian lakukan sendiri. Jadi nggak perlu tuh lo pergi ke ke Bali, atau lo pergi ke tempat-tempat yang lo rasakan sangat membuat lo nyaman. Ya, itu penting juga sih. Maksudnya lo tidak perlu mengeluarkan budget besar untuk lo menyembuhkan diri lo, atau untuk mengeluarkan potensi lo dan menghajar si mental block. Ini gue mau ceritain sedikit dan beberapa sampelnya si mental block yang ada di diri kita. Contoh, pas gue lagi nulis tugas, tiba-tiba gue kepikiran, kayaknya nggak bisa deh. Padahal lu cuman nggak mau untuk menemukan jalan keluarnya. Lu cuman nggak yakin dengan diri lu bahwa lu tuh bisa. Sebenarnya lu tuh bisa banget, sangat bisa. Contoh yang kedua, ketika lu lagi mau presentasi di depan umum, tiba-tiba lu nggak bisa ngomong. Kayaknya gue nggak bisa ngomong nih. Atau misalkan ternyata lu materi ini sudah menguasai, tapi begitu di panggung, lu nggak bisa presentasi. Dan lu stuck, alias berhenti. Satu lagi, biasanya saat lu lagi punya masalah, lu tuh akan ngerasa, bisa nggak ya? Kok ini bisa datang ke gua sih? Harusnya gua nggak dapat masalah ini nih. Tapi ternyata itu sebenarnya lu lagi di gain, atau lagi di up level lu, lagi dinaikin, biar lo bisa ngehadapin masalah-masalah yang lain dengan lebih mudah. Jadi intinya gitu, setiap ada masalah baru, kalau buat gue itu adalah pembuka langkah ke depannya. Jadi lebih gampang gitu mau ngapa-ngapain. Nah, jadi untuk nyelesain si masalah mental block, mental block ini, maka gue akan memberikan salah satu ilmu yang gue dapat. Kebetulan gue juga memang mempelajari hal ini, karena banyak di diri gue yang memang harus diperbaiki pelan-pelan, dan makanya gue mau sharing ini. Kenapa? Karena ini gue rasa nggak diajarkan di sekolahan. Namanya Edit Submodality, yaitu salah satu teknik dari NLP, yaitu Neuro Language Programming. Nah, terapi ini, itu tuh gimana caranya kita mengedit memori tentang suatu emosi, perasaan, suara, dan hal-hal terkait, sehingga menyebabkan mental block kita itu muncul. Nah, jadi tuh, si Edit Submodality ini adalah salah satu cara yang gue sudah melakukan dan ternyata keren. Sebelum kita lanjutkan dengan prakteknya, maka gue mau agar kalian juga mengetahui bahwa kalian tuh tipe manusia yang seperti apa. Yang pertama itu ada auditory, yang dimana kalian itu lebih banyak mendengarkan, kalian lebih banyak berpengaruh dengan suara tempo, suara nada, atau apapun itu yang ada di pikiran kalian. Misalkan ada bisikan, misalkan aku nggak gini deh, aku nggak gitu deh, kayak gitu. Nah, terus ada juga yang kedua itu, yaitu visual. Kalian tuh tipenya ngebayangin, kalian sudah membayangkan dulu kejadiannya. Misalkan, ini misalkan lagi ngebayangin ya,
aduh nanti di depan gue bisa lompat nggak ya, kayak gitu. Itu untuk yang visual. Lalu ada yang namanya kinestetik. Kinestetik itu lebih ngerasa, aduh badan gue nih nggak kuat nih untuk melakukan itu. Badan gue nih nggak cukup kuat, atau ngerasa badan gue lemah, badan gue itu payah, nah kayak gitu. Nah sekarang kita akan coba untuk praktekin si edit sub modality. Yang pertama, gue mau lo semua saat ini untuk mengingat peristiwa buruk yang mengganggu hingga saat ini. Salah satu aja, salah satu pikiran buruk kalian, atau salah satu kejadian buruk peristiwa, atau salah satu suara-suara yang mengganggu di pikiran kalian. Misalkan orang lain ada yang ngomong, wah lu tuh gak pantas kayak begini, lu tuh gak bisa kayak begini. Coba lu pikirin itu. Lu misalnya kalau lu tipenya suara, lu perjelas suaranya. Kalau kalian tipenya visual, kalian boleh bayangkan peristiwanya, lokasinya, ruangannya. Terusnya kalau bisa ada suaranya, kalian boleh tampilkan juga suaranya. Kalian lagi apa saat itu, lagi duduk kah? Apa kalian lagi bersedih atau lagi apa, kalian boleh bayangkan. Oke. Untuk yang kinestetik, boleh juga kalian pikirkan ketakutannya itu misalkan, atau mental blocknya itu apa, berupa apa gitu. Takut badan kalian sakit, atau kalian ngerasa saat ini kalian tidak bisa lari dengan cepat, padahal sebenarnya fisik kalian tuh mampu. Kalian pikirkan aja ketika kalian lagi nggak bisa lari dengan cepat, atau kalian rasakan kaki kalian sakit, rasakan tangan kalian sakit atau apa. Oke, kalau sudah, kalian boleh berikan nilai. Levelnya berapa? 1 sampai 10. Oke, kita akan masuk ke praktek edit submodalities. Jadi yang pertama, kalian harus mulai untuk mempersiapkan diri kalian. Kalian siapin dulu minuman, air putih terutama, karena gue nggak menyarankan untuk minum air lain selain air putih. Kenapa air putih bang? Nanti di video selanjutnya gue akan jelaskan tentang kenapa harus minum air putih. Lalu yang kedua, kalian pilih posisi nyamannya. Kalau bisa jangan sampai terdistract atau apapun terganggu dengan suara-suara lain. Kalian boleh di kamar, di tempat duduk yang sepi, yang tidak banyak orang berbicara, yang cukup nyaman buat kalian. Itu yang paling penting. Paling nyaman, paling tenang, paling damai buat kalian. Oke, kita akan mulai. Yang pertama sekarang, gue memohon banget kalian dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan nyaman untuk melepaskan mental block kalian. Saat ini juga kalian boleh memikirkan apa saja memori-memori yang kalian ingat terkait dengan mental block kalian. Tadi kita udah jelasin ada 3 tipe manusia. Yang pertama apa coba? Auditory, betul. Yang kedua visual, manusia yang tipenya visual. Yang ketiga kinestetik. Oke. Nah sekarang kita akan mulai masuk ke dalam. Nah sekarang kita akan mulai praktek ya. Saat ini juga gue mau meminta kesediaan kalian. Berkenanlah kalian untuk mulai melepaskan mental block ini agar hidup kalian menjadi lebih baik. Kalian boleh pejamkan mata jika kalian memang merasa nyaman dengan memejamkan mata, atau kalian gak usah memejamkan mata. Kalau itu pun juga bisa membuat kalian lebih tenang. Lalu jika sudah, maka gue memohon kalian untuk mulai memikirkan setiap detailnya, setiap detail peristiwa yang menyebabkan mental block kalian terjadi. Apa aja sih misalnya? Kalian bayangkan, kalian pikirkan itu dengan sangat nyaman. Tampilkan emosinya. Jika memang ada emosinya kesal, sedih, ada lagi emosinya juga benci, terus ada emosinya marah, kalian boleh keluarkan. Kalian pelan-pelan sambil tarik nafasnya, relax, tarik nafasnya. Buang pelan-pelan, bayangkan semakin dalam. Bagus. Betul, bayangkan lagi, semakin bayangkan kondisinya, suasananya, ruangannya, detailnya, ada apa aja di situ, ada siapa saja di situ, kalian lagi seperti apa di situ. Oke, bagus. Teruskan. Semakin jelas kalian buat, semakin jelas, suasananya semakin jelas, kondisi dan peristiwanya dibuat semakin jelas. Bagus sekali. Betul. Semakin jelas.
semakin terlihat jelas lagi suasananya, peristiwanya, omongan orang, atau apapun itu, ketidakmampuan kalian, semakin jelas bayangkan. Bagus. Jika sudah, kalian boleh kasih level. Berapa nilainya? 1 hingga 10. Berapa nilainya? Kalian berikan nilai dalam hati saja. Kalian bayangkan. Oke, jika sudah, kita akan lanjutkan langkah selanjutnya. Ketika Anda mengingat peristiwa itu, apa saja yang Anda pikirkan? Atau apa saja yang Anda ingat? Kalian boleh perbesar, sekali lagi perbesar lagi suasananya hingga benar-benar menjadi jelas ya. Perasaannya, arahnya, emosinya, bayangkan. Oke, sudah? Oke, bagus. Sekarang kita akan lanjutkan. Jika sudah terbayang dengan jelas gambarannya, kalian boleh bayangkan sebuah televisi, laptop, atau medianya. Kalau yang tipenya audio, boleh kalian bayangkan radio. Kalian boleh bayangkan juga bioskop. Kalian boleh bayangkan apa saja sebagai media untuk menghantarkan si mental blocknya itu. Jika sudah, maka kita akan melakukan edit submodalitiesnya. Yang pertama, kalau kalian sudah terbayang bentuknya semua, peristiwanya, apapun itu, kalian masukkan ke medianya. Televisi, bioskop, layar bioskop, tablet atau handphone, kalian boleh masukkan ke dalam situ. Kalian tempatkan semua peristiwanya, bayangkan kalian sedang menonton peristiwa yang tadi kalian bayangkan. Bagus, pelan-pelan aja. Kalau nggak bisa, terus paksakan hingga bisa. Pelan-pelan, pasti bisa. Kalian seolah-olah sedang melihat gambaran kalian di dalam media tersebut. Sudah? Oke? Kalau yang tipe audio, kalian boleh rasakan suara itu semakin besar, sangat besar, dan sangat besar. Untuk yang video juga kalian boleh ubah sekarang, saat ini juga. Apabila sudah kalian masukkan ke dalam media tersebut, kalian boleh pikirkan dan kalian boleh berikan warna hitam dan putih. Bayangkan hitam dan putih. Peristiwanya semua menjadi hitam dan putih. Yang audio suaranya menjadi cepat, menjadi sangat cepat. Bagus? Sudah? Sekarang kita akan buang semua emosi yang ada di media tersebut. Boleh sambil tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Iya, bagus. Sekarang kalian bisa melihat media tersebut menjauh dari kalian. Semakin jauh. Semakin jauh. Bagus. Semakin jauh sampai tidak terlihat. Layar ke semakin jauh, semakin kecil. Terus kalau bisa sampai tidak terlihat. Pelan-pelan. Bagus. Semakin dalam, semakin tidak terlihat. Semakin tidak jelas gambaran yang tadi emosi kalian masukkan ke dalam media tersebut. Bagus sekali. Pelan-pelan tarik nafas sampai benar-benar menghilang. Jika sudah, kalian boleh cek level perasaan kalian. 1 sampai 10, berapa nilainya? Oke, dalam hati saja. Jika masih ada, kalian bisa melakukan ini sendiri di rumah nanti. Kalian bisa cek videonya, bisa ulang lagi kapanpun itu, kalian bisa cek ya. Untuk yang audio, kalian bisa rasakan suaranya semakin besar, semakin cepat. Semakin cepat, kalian bayangkan saat ini semakin cepat. Jika sudah terbayang, suaranya semakin cepat hingga tidak terdengar dengan sangat jelas. Suaranya menjadi sangat cepat sekali. Sudah? Oke, bayangkan lagi, semakin cepat suara itu. Suara yang kalian dengar semakin cepat hingga tidak terdengar lagi kata-katanya.
Bagus. Mantap. Sekarang boleh dikasih level dari 1 hingga 10 berapa levelnya. Kalian juga bisa melakukan ini nanti di rumah ya. Kalian bisa ulangi setiap hari hingga benar-benar perasaan yang tadi mental blocknya itu sudah mulai menghilang atau menghilang sama sekali. Untuk yang kinestik, kalian boleh rasakan sakitnya di dalam diri kalian tuh apa aja. Kemampuan atau yang kalian rasa kalian tidak bisa tuh apa. Kalian rasakan kalau memang sakit, kalian rasakan sakitnya. Hingga sangat sakit. Lalu berubah menjadi tidak sakit. Tidak sama sekali sakit. Sama sekali tidak sakit dan mulai menghilang. Sudah? Oke, jadi hal ini nanti sama kalian juga lakukan tiap hari di rumah hingga benar-benar bisa hilang mental block kalian tersebut. Nah, ini pun juga sama untuk kalian yang kinestetik, kalian bisa ulangi setiap hari hingga benar-benar mental block kalian mulai menghilang atau bahkan hilang sama sekali. Gue sih yakin bahwa kalian bisa ya. Nah, mulai saat ini dan seterusnya, kalian akan senang sekali saat kalian mempraktekannya. Jadi gue harap untuk menghilangkan mental block kalian perlu dari diri kalian sendiri untuk mulai menghilangkannya, dan ada keinginan untuk menghilangkan mental block ini. Apalagi jika mental block ini sangat mengganggu kalian. Boleh ya komen dong di kolom komentar jika kalian sudah melakukannya, dan kasih level dari misalkan sebelum kalian melakukan edit submodalities berapa, dan ketika sudah melakukan edit submodalities berapa nilainya. Diisi kolom komentar sudah ada, kalian isi biar gue tahu bahwa seberapa efektifkah edit submodalities ini untuk kalian. So, gue yakin kalian bisa dan kalian bisa mempraktekannya, jadi gue harap ini bisa membantu kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan yang pasti di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Thanks guys, sampai jumpa nanti di channel Kusuma Darmawan dengan bahasan-bahasan yang lebih banyak lagi tentang kesehatan mental kalian, pengembangan diri kalian. Jadi, sampai jumpa. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye.